Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NIM 242 10 10 10 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan gender, klasifikasi peran gender-gender dalam konteks kepribadian moral dan stereotip gender. Anak-anak mengembangkan kepribadian moral yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu identitas moral, karakter moral, teladan moral. Identitas moral, anak menjadikan prinsip moral bagian dari diri mereka. Melanggar prinsip ini berarti melanggar integritas diri. Karakter moral, anak yang berkarakter moral menunjukkan kemauan kuat, integritas, serta kebajikan seperti kejujuran, kepedulian, kasih sayang, ketekunan, dan ketaatan. Teladan moral, individu yang menjalani hidup bermoral menjadi contoh, memperlihatkan keunggulan dan komitmen moral. Jenis kelamin dan stereotip gender. Klaim Gilligan, teori perkembangan moral Colbert dianggap mencerminkan bias gender, menunjukkan pengaruh gender yang luas. Identitas gender, anak prasekolah menampilkan identitas dan perilaku berdasarkan gender dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, dan sosial. Stereotip gender adalah kategori luas tentang keyakinan dan karakteristik yang diasosiasikan dengan perempuan dan laki-laki. Contoh stereotip, anak laki-laki diasosiasikan dengan kekuatan dan aktivitas, sedangkan anak perempuan dianggap lembut dan mengasuh. Profesi anak-anak mulai mengategorikan perilaku berdasarkan gender pada usia sekitar 5 tahun hingga usia 7-8 tahun. Stereotip gender masih sangat luas dan anak-anak tidak mengenali variasi individu. Studi terkini, anak perempuan cenderung mempertahankan stereotip gender yang lebih ketat, sedangkan anak laki-laki terlibat dalam aktivitas agresif. Peneliti juga menemukan bahwa stereotip gender anak laki-laki lebih kaku daripada anak perempuan. Persamaan dan perbedaan gender. Kecerdasan umum, tidak ada perbedaan signifikan dalam kecerdasan umum antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan belajar, kedua jenis kelamin memiliki kemampuan belajar yang baik meskipun cara belajar mungkin berbeda. Perbedaan fisik, lemak tubuh perempuan memiliki lemak tubuh lebih banyak terutama di payudara dan pinggul, sedangkan pria lebih cenderung menumpuk di perut. Tinggi badan, rata-rata laki-laki lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan perempuan. Risiko penyakit, laki-laki memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Persamaan dan perbedaan gender pada otak. Ukuran otak. Otak perempuan umumnya lebih kecil tetapi memiliki lebih banyak lipatan. Keterampilan visuospasial, area lobus parental yang berfungsi dalam keterampilan ini lebih besar pada laki-laki. Ekspresi emosi, aktivitas metabolik yang lebih tinggi dalam area otak yang mengatur emosi ditemukan pada perempuan. Perbedaan kognitif, keterampilan verbal, perempuan cenderung memiliki keterampilan verbal yang lebih baik seperti dalam membaca dan menulis. Keterampilan visuospasial, laki-laki umumnya lebih baik dalam keterampilan ini meskipun perbedaan dianggap kecil. Realitas di balik stereotip gender. Sosiokultural, banyak perbedaan yang mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor sosiokultural daripada biologis. Tumpang tindih, terdapat banyak tumpang tindih antara kemampuan dan karakteristik individu sehingga stereotip gender seringkali tidak akurat. Klasifikasi peran gender. Peran gender tradisional, maskulinitas dan feminitas. Anak laki-laki diharapkan tumbuh menjadi maskulin, sementara anak perempuan diharapkan menjadi feminim. Ini menciptakan beban peran stereotip yang sering tidak memuaskan. Konsep androgini, definisi androgini mengacu pada keberadaan karakteristik maskulin dan feminin dalam individu yang sama. Contoh, anak laki-laki androgini mungkin bersifat tegas dan mengasuh, dengan anak-anak perempuan androgini mungkin kuat peka terhadap persamaan orang lain. Klasifikasi peran gender yang ketiga, sosialisasi anak laki-laki. William Pollack mengkritik cara tradisional dalam membesarkan anak laki-laki yang mengajarkan mereka untuk menyembunyikan emosi dan bersikap tangguh. Manfaat ekspresi emosi, Pollack berargumen bahwa anak laki-laki akan mendapat manfaat dari sosialisasi yang memungkinkan mereka mengekspresikan kecemasan dan mengatur agresi yang lebih baik. Gender dalam konteks. Yang pertama, konsep androgini dan stereotip gender. Androgini menekankan keberadaan karakteristik maskulin dan feminin dalam individu. Stereotip gender, ciri kepribadian seperti agresi dan kepedulian sering dianggap terkait dengan jenis kelamin, tetapi dapat bervariasi tergantung situasi. Perilaku menolong, stereotip perempuan dianggap lebih baik dalam membantu, tapi ini bergantung konteks. Situasi sosial, perempuan lebih cenderung membantu anak-anak yang mengalami masalah pribadi. Situasi berbahaya, anak laki-laki lebih mungkin untuk terlibat dalam situasi berbahaya seperti membantu orang yang terdampar. Sosialisasi gender di Tiongkok. Tradisi patriarki, laki-laki sering diasosiasikan untuk berpikir dan perilaku dengan cara maskulin, sementara perempuan yang cenderung lebih terikat pada peran domestik. Pembagian tugas, pria diharapkan bekerja di ruang publik sedangkan wanita dunia privat. Di banyak daerah, kontrol laki-laki tetap kuat. Pentingnya konteks. Penerimaan androgini di negara-negara seperti Amerika Serikat ada penerimaan yang lebih besar terhadap androgini, tetapi ini tidak berlaku di semua budaya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.